Terima kasih atas undangannya, terutama Pak Ketua Umum, Pak Ustadz Nasirul Haq, kemudian yang terhormat Bapak Rudi Masud, anggota DPR, yang juga sangat terkenal dengan motivasinya yang luar biasa. Sahabat semua, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Anda yang terhormat sini ada banyak, karena saya secara screen saya nggak bisa melihat semuanya. Yang jelas bagi saya Hidayatullah adalah cerita panjang, karena saya sewaktu di Balikpapan saya belajar ngaji dengan almarhum Ustadz Usman Palese, kemudian Ustadz Abdul Manan. Sejarah panjang kita bersahabat dengan Hidayatullah, sehingga waktu tahun 96 kita mendirikan Rumah Yatim Indonesia pun Hidayatullah memberikan kakak-kakak pembinanya untuk membuat apa yang Rumah Yatim saat ini menjadi. Apa yang tercapai ini tidak akan pernah mungkin tanpa bantuan dari sahabat semua dari pesantren Hidayatullah. Kemudian ada sebuah undangan dari APHIDA, di mana Asosiasi Pengusaha Hidayatullah ini meminta waktu sedikit dari saya bilang nggak akan saya mengatakan tidak, karena ini adalah sahabat-sahabat satu perjuangan dulu, tahun 70-an di Balikpapan, kemudian kita ada di Cilodong, dan sampai sekarang kita masih bersama. Teman-teman, tema hari ini saya kasih apa yang saya bisa, mungkin sangat sederhana. Nomor satu adalah kalau kita ingin menjadi pengusaha, maka ada yang namanya prosperity conscious. Dalam pikiran kita, ada software yang namanya prosperity conscious dalam pikiran kita yang harus kita punyai. Jadi, saya masuk dari situ saja dulu. Semoga ini walaupun cuma 20 menit bisa menjadi tool atau senjata Anda, sahabat semua, ke depan untuk menjadi makmur. Jadi, kalau otak manusia ditaruh di atas meja, maka saya bisa ingatkan, 99% manusia di dunia ini punya ukuran otak yang sama besarnya. Panjang neuron sarafnya sama. Kemudian volumenya atau besarnya juga sama. Mungkin 99,9%. Nah, ada sebagian memang yang sedikit berbeda. Misalnya dia ada ADHD, attention deficit, atau dia ada indigo atau autism gitu ya. Ada chemical imbalance, kimianya yang imbalance. Nah, perjalanan panjang saya di kampus mempelajari aplikasi psikologi, mudah-mudahan selama 20 menit ke depan bisa menjadi bekal memahami apa itu prosperity conscious atau kesadaran kaya. Nah, kalau otak manusia itu ukurannya sama, besarnya sama, beratnya sama, fungsinya sama, mau itu orang Caucasian atau bule ya, atau itu orang Oriental, atau itu orang Parsi, Arab, atau itu orang Polinesia, atau Negritos, apapun rasnya yang ada di bumi ini. Tapi selama Anda Homo sapien atau manusia, ukuran panjang neuron saraf, size-nya sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih berat. Sama, 99,9. Nah, lalu apa yang membedakan 300 manusia di dunia ini dengan yang 6 miliar manusia? Karena ada 300 manusia yang kalau kekayaannya dijumlah, itu sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Yang membedakan apa? Ukuran otaknya, volume otaknya, apakah dia 3 kali ukuran otak manusia normal gitu ya? Ternyata tidak gitu. Jadi secara hardware, orang paling kaya sedunia, Anda sebutin setelah siapapun itu yang Anda tahu, atau orang paling termiskin di dunia, Anda sebutin, ya yang jelas bukan Maggie Z ya. Jadi orang-orang ini ukuran otaknya sama, volumenya sama gitu ya. Ternyata sahabat semua, yang membedakan ini bukannya hardware, tetapi software gitu ya. Anda pakai Android operating systemnya atau Apple apapun itu membedakan, bukan hardware-nya. Nah,
software itu ada yang namanya prosperity conscious. Sekarang pertanyaannya, bagaimana software itu bisa ditempel di otak manusia? Contoh, selagi bayi lahir dia otaknya bersih, belum ada software apapun. Umur 6 bulan bayi belum bisa apa-apa, si bayi hanya bisa menangis. Mengapa dia menangis? Lapar dia menangis, kesepian dia menangis, haus dia menangis. Intinya ada masalah. Yang secara statistik di ilmu psikologi kita mempelajari bahwa ketika bayi menangis umur 6 bulanan, di Jepang 60% ibu-ibu akan mengajak main karena kayaknya baru disusuin ini, kok baru diganti popoknya, kok udara juga aman, 60% diajak main. Di Eropa nggak sampai 60, lebih tinggi dari 60%, sampai 67%. Di Amerika juga sama, hampir 67%. Nah, di Indonesia jika ada bayi menangis di umur 6 bulan, 92% dinenenin atau dimasukkan susu ke mulutnya. Tenanglah bayi tersebut. Teman-teman, ini apa yang terjadi? Bahwa ini adalah software pertama yang orang tua kita letakkan kepada diri kita. Di Indonesia terutama. Pertanyaannya adalah, mengapa bayi itu menangis? Gitu ya. Intinya adalah bayi itu menangis karena ada masalah. Lalu 92% ibu-ibu di Indonesia akan memasukkan sesuatu ke mulut anak tersebut. Nah, inilah software yang pertama kali dipasang oleh orang tua kita, bahwa nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Jadi begitu udah dewasa, dia ada masalah, dia makan. Dia merokok. Dia masukkan sesuatu ke mulutnya. Dia mulai minum. Dia gigit-gigit jari. Karena itu 35% penduduk Indonesia obesitas. Karena software yang ditanam adalah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Tidak salah itu. Tapi bangsa lain berbeda. Nggak pernah begitu. Jepang lihatnya nggak ada orang gemuk, kecuali dia pemain sumo. Di luarnya rata. Anda datang ke Vietnam, nggak ada orang gemuk di Vietnam. Mulai membedakan, inilah software. Jadi kita tidak bicara tentang hardware karena semua manusia sama. Kita bicara software, gitu ya. Nah, software inilah yang akan kita tanamkan ke sahabat semua, tapi self use ya, bukan berarti saya harus menanamkan sesuatu, karena hidup adalah pilihan gitu. Nah, kita balik mundur ke konglomerat senior kita, Pak Ciputra gitu ya. Oke, sebelumnya kita mau cerita sebentar. Jika ada seseorang di luar sana, ayahnya seorang guru, ibunya ibu rumah tangga biasa. Dia kerja SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dia kuliah di kuliah negeri, kemudian dia menjadi pegawai negeri. Karirnya bagus, sampai SELON 2, dia berhenti, umur 58, dia ada uang, tabungan, rumah layak, ada 1 miliar dapat dari tabungannya. Pertanyaannya, kira-kira kalau dia berwirausaha, dia berbisnis, nanam jamur, berpadi, apapun, bisa sukses nggak? Anda nggak usah jawab, Anda tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak ada entrepreneurship, tidak ada berdagang. Software yang ditanam ibunya, seorang ibu rumah tangga, mainnya juga di sekolah-sekolah yang negeri, orang tuanya guru, dia pun menjadi pegawai negeri. Lempeng aja dia bertemu sama hal-hal yang bukan entrepreneurship, bukan berdagang, bukan berpolitik, dan lain sebagainya. Jadi, maaf, software-nya lah yang harus ditanam dulu. Apa itu investasi, apa itu usaha, bagaimana jam kerja pengusaha yang nggak ada tanggalan merah. Sorry, nggak ada tanggalan merah, semua tanggalan biru. Jadi kalau Anda masih punya Sabtu Minggu adalah tanggalan merah, Anda bukan entrepreneur. Gitu. Entrepreneur itu nggak ada tanggalan merah, Anda yang menentukan liburnya kapan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat software-nya Bapak Ciputra. Bapak Ciputra itu lahir di Gorontalo, di warung kelontong ibunya, di lantainya. Masih merocot gitu. Dan tiap hari dia diiung-iung, digendong-gendong oleh ibunya.
Dulu kan beras ditawar, telur ditawar, ditimbang, gula ditimbang gitu ya. Terjadi tawar-menawar. Itu sudah masuk bawah sadarnya di umur 5, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umur 19 tahun dia berdagang. Umur 30 tahun dia konglomerat. Gitu ya. Ini saya hanya bercerita, saya nggak ada ilmu. Saya kali lagi, sahabat semua, saya bukan orang yang tinggi ilmu, tapi saya bercerita. Oke, saya lompat lagi satu cerita. Anda kenal mungkin pemain basket yang namanya Earvin Magic Johnson. Magic Johnson ini ya begitu pensiun duitnya jutaan dolar gitu ya. Dia bilang, saya sudah kaya dari basket. Dia bilang, saya pengen menjadi pengusaha. Dia mencari orang yang bernama Garner, seorang negro konglomerat, untuk menjadi gurunya, untuk menjadi coachnya, untuk menjadi mentornya gitu ya. Nah, suatu hari dia ketemu sama Mr. Garner ini, Magic Johnson bilang, Mr. Garner, mau nggak kamu jadi mentor saya di dalam bisnis? Garner cuma melihat, dia bilang, no, nggak bisa. Dia bilang, wah kenapa? Saya punya modal, saya punya duit, saya punya keterampilan, saya punya nama. Enggak, kata si Garner gitu. Udah ditinggal. Sebulan kemudian dia ketemu lagi di sebuah acara, dia bilang, Mr. Garner, mau nggak kamu menjadi mentor saya? Si Garner cuma menatap, dia bilang, Mr. Magic Johnson, kamu baca koran nggak? Oh iya dong, saya baca katanya. Koran apa yang kamu baca? Sport, saya kan olahragawan. Apa kata Garner? Oke, sukses ya, dia bilang. Ditanya sama Johnson, mau nggak kamu jadi guru saya? Enggak, katanya gitu. Terus begitu berkali-kali ketemu, 2-3 kali. Suatu hari, udah hampir setahun, dia ketemu Garner. Dia bilang, I understand you, Mr. Garner. Terus Garner tanya, do you read newspaper, kamu baca koran? Baca. Apa yang kamu baca? Bisnis. Dia bilang, oke, gue mau jadi mentor lo. Jadi teman-teman, kalau Anda masih membaca hal-hal bersifat politik, gosip politik, siapa jadi presiden 2024 di warung, diskusinya adalah Puan jadi nggak presiden, Prabowo lah, Erlangga lah gitu ya, Anda ngomong itu terus, mana bisa lo jadi konglomerat gitu ya. Kalau itu cuma jadi 5%, 10% boleh lah gitu ya. Ngaji kita segala macam boleh lah. Tapi kalau mau masuk bisnis, sempatkan menambah volumenya. Jangan kurangi ilmu agama. Jangan kurangi waktu bertuhan. Tapi tambah lagi yang hal-hal yang tadi ya, ngobrol-ngobrol nggak karuan di warung, ngegosip tentang apa yang kita nggak punya kuasa kendalinya. Ganti dengan komunitas-komunitas berdiskusi masalah-masalah bisnis. Nah, bisnis itu sekali lagi bukan masalah modal, bukan masalah produk, tetapi yang paling penting adalah mindset. Begitu Anda punya mindset kaya, punya software kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, dia meninggalkan seluruh hartanya waktu di Mekah. Dia datang ke Madinah, dia cuma nanya, pasar di mana gitu kan. Karena ya perputaran duitnya di pasar gitu ya. Terus ada orang kaya sangat terkenal namanya Aristotle Onassis. Dia punya kapal, mungkin 60% kapal di dunia tahun 1910 adalah milik Onassis. Onassis suatu hari ditanya sama wartawan, kalau suatu hari kamu terbangun, ternyata kamu miskin, nggak punya apa-apa, kamu bisa kaya seperti ini lagi nggak? Jawabannya bisa. Apa syaratnya, wartawan itu nanya? Apa syarat? Cuma 2. Kasih saya jas terbaik, baju terbaik, dan di mana orang kaya ngumpul. Gitu ya. Nah, dengan berkumpul dengan orang kaya, orang sukses, orang yang lebih baik dari kita, orang lebih soleh dari kita, pinter dari kita, berkumpul, itu vibrasinya menular. Itu cara untuk prosperity conscious ditanamkan di diri kita. Jadi kita berkumpul dengan orang kaya, berkumpul dengan orang pembelajar, berkumpul dengan orang yang itu vibrasinya. Nah, kita butuh vibrasi. Nah, vibrasi itu terus Anda tambah dengan skill-skill pengetahuan dulu. Habis itu nggak lama. Berapa lama kalau Anda bertanya misalnya? 30 hari Anda lakukan itu, Anda start bisnis, Anda menjadi orang yang baru. Mungkin ini terakhir saya mau diskusikan, ada sahabat saya namanya John Bart. Ini sahabat saya, dia adalah dulu dosen saya, sekarang menjadi guru besar di NYU, New York University. Di tahun 2004 dia ngajakin saya, dia bilang, if you have sometimes in New York, ketemu sama gue. Dan kebetulan
dijadwalkan di waktu itu saya berada di New York untuk hal yang lain. Dia bilang, ada apa? Kamu melakukan apa? Saya lagi melakukan studi. Studi ini sangat terkenal di dunia psikologi, namanya John Barr Hallway Theory. Hallway itu koridor. Teori tentang koridornya John Barr, gitu ya. Terus, kamu ngapain? Dan kami harus ngapain sebagai korespondensnya. Dia bilang, ada 40 student. 20 dari kelompok A, 20 dari kelompok B. Kelompok A mengatakan, ya, kelompok A setiap hari oleh John suruh mengatakan hal-hal yang positif. Tuhan baik, semua mudah, semua sukses, semua lancar, semua terampuni, dan lain pokoknya selama 24 jam selain dia tidur di toilet dia bisa mengatakan semua mudah, semua seru, semua asik, semua ketawa, semua kayak gitu selama 30 hari. Di kelompok B tiap hari mengatakan hal-hal yang negatif selama 24 jam selain dari tidur itu. Tuhan jahat, semua susah, negara korupsi, Luhut korupsi, apalah segala macam ya, itu cuma contoh ya sekali lagi. Tiap hari lu selama 24 jam lu 30 hari lu ngomong hal-hal negatif, kelompok B. Terus saya nanya, kami berseratus ngapain? Katanya, nanti di hari ke-30, kebetulan tanggal sekian saya ini, kamu duduk di lantai atas, mahasiswanya akan jalan dari poin A ke poin B, di situ ada kamera banyak, kamu juga bisa melihat secara langsung, dan kamu menilai mana yang dari kelompok A, mana yang dari kelompok B, gitu ya. Oke, simple. Jam 10 kami datang, orang satu datang, dua datang, kita berseratus, terus menilai ini dari B nih, ini B nih, ini A nih. Hanya ngelihat dari auranya, dari self image-nya, dari citra dirinya yang dibawa oleh orang itu. Selesai jam 12:30, dia bilang oke, gather up, dikumpul, kamu makan siang sebentar, nanti kita taruh barang-barang ini kita lihat. Nah, selesai makan siang, dia bilang kumpul semua teman-teman, terus dilihatkan 94%, hampir 95% menebak dengan tepat mana yang A, mana yang B. Jadi orang yang setiap hari mengatakan hal yang positif gitu ya, di hari ke-30 itu, walaupun dia kayak orang bangun tidur, lecek badannya, baju segala macam, tapi auranya tuh shiny gitu ya. Wah, saya bilang, emang A, emang ceto bahasa Jawanya. Terus orang yang tiap hari ngomong yang negatif, yang jelek selama 24 jam dikali 30 hari, begitu kita ngelihat walaupun dia pakai three-piece suit gitu ya, baju di dalamnya ada ini, ada dasi, dalamnya kayak orang mau kerja gitu. Kalau dia dari B, ya B kumuh gitu ya. Terus saya nanya sama John, what happened? Dia bilang, tubuh manusia itu setiap hari mati 3 miliar sel. Nah, sel yang baru itu kamu ganti apa? Tuhan baik, Tuhan memudahkan kita semua, hidup itu mudah dan lain sebagainya. 30 hari kemudian Anda orang baru, katanya gitu. Nah, sebaliknya kalau dalam 30 hari Anda memaki-maki Tuhan, memaki semesta, memaki kehidupan, memaki orang lain, memaki diri Anda sendiri, ya kumuh gitu, karena 30 ini menjadi orang baru. Terus saya bilang, John, di agama saya Islam itu kita ada puasa, kita ada zikir 24 jam selama kita 30 hari. Dia bilang, sayang lu nggak manfaatin itu sebagai untuk menjadi orang fitri, itu menjadi orang baru, kata dia gitu. Lu tahu pelakunya, tapi ilmunya sekarang tahu. Nah, sahabat semua, sebentar lagi kita Ramadan. Nah, ini nih gue jualan Ramadan dikit. Manfaatkan 30 hari ini untuk Anda memasukkan hal-hal positif itu, sehingga di selesai Ramadan Anda menjadi orang baru, termasuk entrepreneurship, softwarenya ditaruh di situ. Bisnis itu gampang, bisnis itu mudah, modal itu datang sendiri, Anda taruh aja gitu. Dah, Anda jangan, ini kekuatan yang sudah diajarkan ribuan tahun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Sekarang John Barr membuat itu. Dan saya tuh kagum sama Islam karena memiliki hal itu. Nah, kami itu harus meditasi dan lain sebagainya ya, dia bilang. Nah, teman-teman, jadi kalau satu untuk menularkan vibrasinya ya, wong kang soleh kumpulono, kumpul sama orang yang soleh gitu ya. Kalau mau soleh, kalau mau sugih ya wong sugih kumpulono gitu ya, kumpul sama orang yang sugih. Mau lebih baik ya kumpul sama orang yang lebih baik, supaya vibrasinya nular dulu. Kemudian kitanya melakukan self-talk. Dengan zikrullah itu self-talk. Kita ubah dulu, kita taruh software tadi, insya Allah 30 hari lagi Anda menjadi orang baru. Bisnis gampang, Anda bisa kaya jualan kacang, Anda ngapain, Anda bisa kaya. Jadi
bagi saya adalah tidak usah berpikir how-nya atau bagaimananya, tapi Andanya dulu. Tambah tadi ilmu agama Anda punya, sekarang ilmu entrepreneurship. Bergaul dulu, bangun network dulu. Jadi, sahabat semua, rasanya saya kepanjangan ngomongnya. Ilmu saya yang sederhana ini mudah-mudahan dapat faedah. Insya Allah saya bersedia untuk diundang lain kali. Semoga manfaat ilmu yang sederhana ini. Akhirul kalam, sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.